Prosedur pengurusan izin usaha. Nama David Immanuel Sagala, kelas 12 IPA 2, nomor urut 9, mata pelajaran prakarya. A. Prosedur pengurusan izin usaha. 1. Membuat surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. A. Pengertian surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau SITU merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau suatu badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Kedua surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 dan harus didaftar ulang selama 5 tahun sekali. B. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. Yang pertama, membuat surat izin tetangga, yaitu surat yang berisi bahwa tetangga tidak keberatan dan surat ini diketahui oleh RT atau RW setempat, kemudian diteruskan ke kelurahan, kecamatan sampai ke kota madya atau kabupaten. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan dengan cara mengisi formulir untuk lokasi tempat atau kantor untuk didaftarkan ke lingkungan setempat, kemudian meminta pengesahan oleh RT atau RW, kelurahan, dan kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha atau SITU. Yang pertama, fotokopi KTP pemohon. Kedua, fotokopi permohonan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. Yang ketiga, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. Yang ketujuh, dana lokasi tempat usaha. Yang ke-8, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau surat izin tetangga yang diketahui oleh RT atau RW setempat. Yang ke-9, izin sewa atau kontrak. Yang ke-10, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ke-11, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang ke-12, berita acara pemeriksaan lapangan. 2. Membuat nomor rekening perusahaan. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Yang pertama, membuat nama perusahaan. Yang kedua, logo perusahaan. Yang ketiga, alamat perusahaan. Yang keempat, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda. Yang kelima, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. Yang keenam, stempel perusahaan. Yang ketujuh, maksud dan tujuan usaha. Yang kedelapan, jumlah modal usaha. Yang kesembilan, susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak, baik individu atau pemilik perusahaan, harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk mendapatkan NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau NPPKP. Anda perlu datang ke kantor pajak setempat untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang baru atau yang masih berlaku. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan. Yang kelima, membuat akta pendirian usaha. Pentingnya membuat akta pendirian usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian. Yang kedua, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan ketika saham akan dijual kembali ke partner Anda atau orang lain. Yang ketiga, mencantumkan nilai saham atau persentase kepemilikan.
dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Yang keempat, mengetahui besarnya modal yang harus disetorkan sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, menerima keuntungan, maupun saat dilakukan perhitungan menutupi kerugian perusahaan. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang keempat, foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. Yang kelima, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran. Yang kedelapan, surat keterangan domisili dari RT atau RW perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan. Yang kesembilan, foto kantor tampak depan dalam ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. Foto-foto ini digunakan untuk mempermudah survei lokasi untuk mendapatkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Setelah mendapatkan akta pendirian, perusahaan Anda harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementerian terkait. Yang pertama, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di departemen. Yang kedua, Kementerian Tenaga Kerja untuk mengurus masalah ketenagakerjaan, misalnya jam sostek. Yang ketiga, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jika usaha Anda di bidang perdagangan. Dan yang keempat, Kementerian Pekerjaan Umum. Apabila Anda membuka usaha konstruksi, Anda juga perlu mengurus SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk ikut serta dalam tender-tender pemerintah dan swasta. Yang keenam, membuat Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan di bidang perdagangan dan jasa yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP dapat diberikan bagi para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, atau para koperasi. Masa berlaku SIUP perusahaan kecil dan menengah tidak terbatas, yaitu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha. SIUP perusahaan besar masa berlakunya adalah 5 tahun dan setelah itu harus didaftar ulang. A. Pengklasifikasian SIUP. Yang pertama, SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200 juta rupiah sampai 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta rupiah di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. B. Prosedur permohonan SIUP. Yang pertama, untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Kemudian mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratannya. SIUP menengah dan kecil dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Daerah Tingkat 2 atau Kota Strip Kabupaten atas nama Menteri. Yang kedua, permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat 1, Kota atau Provinsi atas nama Menteri sesuai dengan domisili perusahaan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang pertama, fotokopi akta notaris pendiri perusahaan atau perusahaan perseorangan tidak perlu. Fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk CV, koperasi, firma, perusahaan perseorangan tidak perlu. Yang ketiga, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan.
Yang keempat, fotokopi KTP pemilik atau direktur utama atau penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham. Yang kelima, fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU dan Pemda setempat. Yang keenam, fotokopi kartu keluarga jika pimpinan atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan. Yang ketujuh, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang kedelapan, fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha atau surat keterangan dari pemilik gedung. Yang kesembilan, foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ke-10, neraca perusahaan. Ketujuh, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, baik PT, yaitu PMA atau non-PMA, CV, firma, koperasi, atau perusahaan perseorangan, berdasarkan pasal 38 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. A. Hal-hal yang perlu didaftarkan. 1. Akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua, akta perusahaan, anggaran dasar, dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan tanda daftar yang pertama, permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. Apabila pemohon TDP adalah perusahaan dalam bentuk CV, maka mendaftarkan akta pendirian perusahaan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten, kemudian mengisi dan menandatangani surat tersebut. Yang ketiga, perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286/2/85. Yang keempat, petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Apabila telah memenuhi syarat wajib daftar perusahaan, sertifikat tanda daftar perusahaan atau TDP akan diterbitkan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang pertama, untuk perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, firma atau FA, dan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulir isian diisi dengan lengkap. Yang kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat. Untuk PT tidak diperlukan. Kemudian yang keempat, asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian atau perubahan dari Departemen Hukum dan HAM. Untuk CP, firma, dan koperasi tidak perlu. Yang kelima, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU dari pemerintah daerah setempat. Yang ketujuh, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedelapan, fotokopi SIUP. Yang kesembilan, fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu komanditer lainnya. Yang kesepuluh, fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Kanwil atau Kandep Koperasi khusus koperasi. Yang kesebelas, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi. Yang kedua belas, bukti setor biaya administrasi. Yang ke-13, fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. Kedua, perusahaan perseorangan atau PO. Yang pertama, formulir isian diisi dengan lengkap. Yang kedua, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, fotokopi SIUP. Yang keempat, fotokopi KTP penanggung jawab atau paspor. Yang kelima, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam, fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU dari Pemda setempat. Yang kedelapan, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup
yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek dianggap akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitarnya yang meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. A. Fungsi AMDAL. Yang pertama, memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, badan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang kelima, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian selanjutnya, dasar hukum AMDAL. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Yang keenam, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B 2313/MENLH/12/93 Nomor B 2347/MENLH/12/93 mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Selanjutnya, pedoman pelaksanaan AMDAL. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. Yang kedua, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 apabila kegiatan tidak tercantum, maka wajib menyusun UKL UPL atau upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Yang keempat, kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilai AMDAL. C. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam mengurus AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak, TDP, KTP wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan, SITU, dan dana lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. B. Penentuan permodalan usaha. Dalam arti sempit, modal dapat berupa uang atau dana atau kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan, dan sebaliknya, peralatan dan uang tidak akan berfungsi tanpa wirausaha sebagai pengelolanya. Dengan demikian, modal uang dan peralatan sangat diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Sesuai isi buku Kewirausahaan Jilid 2, aspek keuangan penting dalam menjalankan suatu usaha. Untuk dapat mencapai tujuan usaha, salah satunya adalah membuat perencanaan keuangan secara matang, yaitu mengenai permodalan dan investasi. Modal terbagi menjadi dua, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif berupa tanah, gedung, mesin-mesin, perkakas, bahan baku, bahan penunjang produksi, dan modal uang, yaitu kas, wesel, tagih, dan piutang. Modal pasif berupa saham-saham atau hak-hak para pemilik dan pemberi utang yang dinyatakan dalam uang. Sumber permodalan usaha bagi setiap bentuk badan usaha pun berbeda-beda, baik itu koperasi, perseroan terbatas, atau PT, ataupun persekutuan kominder atau CV. Nah, sekian tadi penjelasan dari saya mengenai prosedur pengurusan izin usaha dan penentuan permodalan usaha. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.